Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti setelah lama menutupi hubungannya dengan Inka dari publik, kini keduanya sudah tak malu-malu lagi pamer kemesraan di jagat maya. Seperti baru-baru ini, Inka yang berulang tahun mendapatkan kejutan spesial dari Arhan. Meski dirayakan seakan misterius, tapi publik kini yakin jika pria itu adalah Arhan. Kecurigaan publik semakin menguat ketika baru-baru ini Arhan terlihat liburan bareng dengan Inka nih Besti. Hal ini terlihat dari CCTV netizen yang memperlihatkan sisi romantis Arhan dengan Inka. Namun, alih-alih banjir pujian, netizen justru dibuat salah fokus dengan pola asmara sang selebgram. Publik mendadak teringat kembali pada jejak digital Inka yang sebelumnya juga diketahui menjalin cinta dengan mantan kekasih Zize. Kini saat Inka menggandeng Arhan, pria yang sempat menikah dengan Zize, asumsi liar pun tak terbendung lagi. Lantas, apakah selera Inka memang hanya sebatas pria-pria yang pernah ada di lingkaran hidup Zize? Mengapa seolah setiap langkah asmaranya selalu membuntuti jejak sang rival? Dan apakah ini murni sebuah kebetulan yang manis? Ataukah ada ambisi terselubung di balik pilihan hatinya? Lama bungkam dan memilih menepi dari hiruk-pikuk drama, Paula Verhoeven tiba-tiba muncul dengan sebuah kejutan yang memancing tanda tanya besar. Bukan soal proyek modeling atau kegiatan sosial, melainkan kartu identitasnya yang kini menjadi bukti nyata perjalanannya. Ya, tepat setahun setelah ketuk palu perceraiannya dengan Baim Wong, Paula Verhoeven dengan percaya diri memamerkan status terbarunya di KTP. Apakah pamer status di media sosial ini adalah bentuk kemerdekaan batin yang sesungguhnya? Ataukah ini hanyalah sebuah sinyal tersirat yang sengaja dikirimkan Paula untuk menunjukkan kepada publik dan mungkin sang mantan suami bahwa kini ia telah sepenuhnya lepas dari bayang-bayang Baim Wong? Namun satu yang pasti dari unggahan Paula tersebut, ia seolah mengisyaratkan sinyal kuat untuk segera mengakhiri masa sendirinya. Bagaimana tidak, di akhir keterangan unggahannya, dia mengungkapkan ingin mengganti foto yang ada dalam kartu identitasnya tersebut. Alih-alih ingin mengganti lewat jalur ganti status lagi, benarkah ia sedang mempersiapkan kehidupan selanjutnya dengan pria pilihannya? Besti, baru-baru ini mantan istri Deddy Corbuzier, Sabrina Khairunisa, mengumumkan bahwa dirinya menjalani pembekuan sel telur di New York, Amerika Serikat. Sebuah langkah besar yang ia persiapkan demi masa depan yang ia rancang sendiri. Jujur, gak pernah nyangka ini bakalan jadi kegiatan harianku selama di New York di usia 33. Hi, I'm Sabrina, a full-time content creator living between New York, Jakarta, and Seoul. Kalau ngomongin perubahan hidup, rasanya hidupku tuh kayak udah di luar prediksi BMKG. Mulai dari tiba-tiba summer school, tiba-tiba pindah ke New York, dan sekarang tiba-tiba egg freezing. Dan jujur aja, tadinya aku agak enggan sih untuk ceritain semua ini di sosial media. But then I remember, visi misi terbesarku dalam bersosial media, salah satunya ya empowering women. Dan pastinya, di egg freezing journey aku ini gak cuman share ke kalian informasi tentang egg freezingnya sendiri, tapi dari journey ini aku juga pengen jadi pengingat buat kita semua. Kalau timeline orang berbeda, bukan berarti mereka terlambat. So, here's my egg retrieval journey, a very personal chapter of trusting my own timing. Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan publik karena dinilai cukup berani dan jarang diungkapkan secara terbuka oleh publik figur di tanah air. Terlebih, Sabrina masih berusia 33 tahun. Melalui unggahannya di media sosial, Sabrina membagikan perjalanan selama menjalani prosedur medis tersebut, yang memperlihatkan momen konsultasi hingga proses suntik hormon yang menjadi bagian dari tahap egg freezing.
Mantan istri Deddy Corbuzier itu mengaku bahwa keputusan pembekuan sel telur bukan perkara mudah. Namun Sabrina merasa langkah tersebut penting sebagai bentuk persiapan masa depan dan menjaga peluang memiliki keturunan di kemudian hari. Selanjutnya, informasi masih seputar tas-tas branded hingga perhiasan mewah milik Sandra Dewi yang dilelang oleh pihak Kejaksaan Agung. Bahkan katanya di Besti, pelelangan ini dihadiri oleh artis dan juga konten kreator. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Istana Dongeng yang dulu dibangun dengan kemegahan kini benar-benar runtuh hingga ke fondasi-fondasinya di Besti. Pemandangan miris terlihat saat deretan tas branded koleksi terbatas hingga perhiasan mewah milik Sandra Dewi berjejer di meja lelang. Adapun hasil dari pelaksanaan PPAPR tersebut telah kita saksikan bersama-sama juga tadi bahwa dari 308 unit item barang yang kami jual laku 300 item, artinya ada 8 item yang tidak laku, dan dari 308 unit tadi dan total harga yang masuk sebesar 922 miliar 267 juta rupiah, sehingga BPA gelaran PPAPR ini menghasilkan keuntungan, ya mungkin bukan keuntungan tapi selisih harga yang kenaikan harga dari harga limit totalnya ada 74 miliar 258 juta sekian. Tas dan perhiasan alhamdulillah laku semua. Menurut Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung, Kuntadi, masyarakat begitu antusias mengikuti acara pelelangan tersebut. Dan benar saja, menurut pantauan di lapangan, ternyata sederet selebriti hingga konten kreator juga turut meramaikan acara pelelangan tersebut. Salah satunya ada artis Dewi Bezer nih Besti. Bersama dengan sahabatnya, Dewi mengaku dibuat penasaran dengan lelang barang sita negara, termasuk tas-tas branded milik Sandra Dewi. Namun sayang, Dewi terlambat datang, semua barang sitaan telah habis terjual. Padahal mantan istri Marcelino Liofran itu mengaku sudah berharap bisa membawa pulang tas branded karena harganya yang miring. Suka nyari-nyari barang lelang, enggak, aku penasaran aja. Habis lihat di TikTok kan rame. Aku juga habis kerja kok diajakin sama dia mau pergi sebenarnya. Kan kecewa masih udah tutup nih gitu. Telat. Ya gimana, kita semua mau lihat-lihat aja. Mau lihat-lihat aja. Nggak ada gimana. Tapi udah beli belum? Gimana mau beli mas? Orang masih udah tutup sama udah habis semua. Tapi kalau kakak sebagai kolektor tas ngeliat harga di sini tuh miring nggak? Miring apa sama pasarannya aja? Udah miring kok. Anyway, Dewi tahu nggak ya kira-kira kalau tas branded dan perhiasan mewah yang dilelang Kejagung ini merupakan milik artis Sandra Dewi? Kakak ini melihatkan barang sekali punyanya Sandra Dewi sama artis sendiri. Kenapa? Ini kan barang sitanya punyanya Sandra Dewi sendiri. Oh ini punya Sandra? Oh, baru tahu apa kayak gimana musiknya? I'm not sure, karena waktu itu pernah lihat di TikTok banyak di website itu banyak barang sitaan yang dijual di lelang gitu. Aku pikir ini yang punya mereka itu juga gitu. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.